waktu zaman kerja kan ya teman-teman juga inilah pada enak kan kerjanya. Pas jualan begini apa ya, orang tuh ngeliat ngapain sih lu jualan cireng ya kan, yang harganya segitu doang. Mau dapat apa gitu kan, mau kerja banting tulang juga paling dapatnya seberapa sih? Orang mikirnya begitu. Makanya dia nggak tahu ya, kalau kita jual lebih banyak pasti hasilnya kan lebih banyak. Gitu sih pasti. Dianggap sepele lah kalau jualan-jualan begini. Apalagi waktu itu saya dorong-dorong gerobak. Aduh, kayak orang juga yang tadinya temenan kayaknya nggak jadi mau temenan lagi dah. Apaan sih lo kita jual-jualan begituan, gerobak dorong-dorong sana kemari. Terus perasaan abang gimana tuh bang? Ya kalau itu sih saya anggap ya orang bercanda aja lah. Itu saya anggap orang bercanda. Dan jadi sih jadi motivasi juga sih. Jadi kepikiran gimana ya, ntar aja lu lihat nih kalau gue jadi. Nah, jadi mikirnya begitu jadinya. Kalau misalnya kita mau untung maksimal dari 800.000 itu bisa sampai 4 juta. Itu yang matang ya? Kalau jual matang. Yes, apa kabar semuanya? Nah, kita akan membuat cireng atau kecirengan. Nah, di sini kita akan menakar cara resep atau takaran tepung atau aci. Nah, kita nyalakan dulu terlebih dahulu yaitu timbangannya. Timbangan harus 00 atau tidak lebih atau tidak kurang. Nah, ini menunjukkan 250 berarti kita ini kelebihan ya. Jadi harus direset kembali. Nah, jadi harus timbangan 00 semua. Tidak ada lebih kurang semuanya ya. Lalu kita tuangkan acinya terlebih dahulu. Kita sendok, bisa menyendoknya dengan sendok yang besar atau sendok makanan tidak boleh ya. Kecilan. Ya, kekecilan atau sendok nasi bisa tapi agak lama. Ya, tapi lebih baiknya kita harus memakai sendok yang lebih besar. Nah, lalu kita tuangkan. Sekarung ini biasanya 25 kilo. 25 kilo. Iya. Jadi kalau sekali naik berapa kilo di sini? Sekali naik itu biasanya kita menimbang sampai 2 kilo. 2 kilo. Nah, 2 kilo ini kan kita kelebihan. Jadi harus pas sampai 2000. Nah, sampai 00. Setelah itu kita siapkan garam. Setelah menimbang kita akan mengisi garam, yaitu biasanya 2 sendok ya. 2 sendok bebek. 2 sendok makan kecil atau bebek nih. Iya, sendok bebek ya. Sendok bebek. Ya. Biar lebih terasa kita kasih sedikit kembali. Nah, setelah dicampur garam, aci itu kita aduk dengan sendok, bisa memakai alat yang lain jika teman-teman mempunyai alat yang lebih canggih atau lebih nyaman untuk dipakai kalian. Nah, cara mengaduknya seperti biasa, kalian bisa mengaduknya diputar-putar, bisa di lawan arah juga nggak apa-apa. Bebas ya? Ya, bebas. Ini untuk mengaduk garam ini bebas. Kalau yang penting aduknya sambil kayak goyang mejayak bisa? Untuk goyang-goyang mungkin bisa. Kalian bisa goyang apa aja. Yang penting ini adonan terasa nyaman, terasa gurih, terasa ini karena cuma garam, jadi terasanya asin aja. Oh, jadi isiannya cuma ini bumbunya garam aja? Iya. Cuma untuk bumbu tepungnya kita membutuhkan garam saja. Setelah itu selebihnya kita akan bikin racikan air, yaitu banyak bumbu-bumbunya seperti ini. Teman-teman, di sini kita akan menyiapkan air atau sajian yang kita harus campurkan dalam aci yang sudah kita takar atau yang udah kita tuang ke baskom. Nah, setelah itu kita harus menakar air. Nah, teman-teman bisa menakar air itu bisa 4 gelas. 4 gelas yang besar atau bisa menggunakan teko yang seperti ini ya. Nah, untuk penakaran air ini kita sudah ditandain dengan lakban. Nah, kita langsung tuangkan saja, jangan takut-takut untuk menuangkan airnya atau jatuh ya. Langsung tuangkan saja, nggak usah takut, tidak usah ragu. Nah, untuk penakaran air kita cukup selakban, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, karena akan mempengaruhi aci atau terigu itu ya. Setelah itu kita bisa memasukkan takaran ini. Nah, ini setara dengan 4 gelas air nih? Ya. 4 gelas air ukuran besar? Ya, kita bisa menggunakan 4 gelas besar ya. Lalu setelah ditakar, kita tuangkan ke
panci. Nah, setelah itu kita masukkan bumbu-bumbunya. Kita menggunakan sendok bebek dulu ya, supaya steril atau sudah tertakar dengan yang udah ditentukan oleh kita. Nah, itu apa tuh, Mas To? Untuk ini yaitu bumbu atau bisa menggunakan bawang putih ya. Kita tuangkan saja, gak usah takut, tidak usah ragu. Tuangkan saja 2 sendok sudah cukup. Lalu kita menggunakan mushroom untuk penggurihnya atau pengharumnya, gurih-gurihnya. Ya, kita bisa menuangkan mushroom sebanyaknya yaitu 3 kali sendok saja. Nah, sudah. Buat apa gitu ya? Fungsi untuk mushroom itu seperti pewangi kita, yaitu gurih-gurih nyoy. Ya. Lebih terasa untuk dikenyal atau dimakan, biasanya itu terasa gitu. Itu aja. Selanjutnya yaitu ada di sini itu sasa atau micin. Anak sekarang itu micin ya. Gimana? Micin. Gimana? Micin. Ya, kita tuangkan saja 1 sendok micin. Nah, kita bisa mengaduknya sendok dengan sendok. Aduk dengan rata supaya rasa dan gurihnya itu lebih nikmat. Nah, Harus diaduk, Mas To. ya, karena kalau tidak diaduk itu tidak ada rasa. Ya, cuma asin aja gitu. Karena kalau diaduk ini mempunyai rasa yang lebih beda gitu. Nah, sudah cukup, tidak usah lama-lama. Dari Oke. sini terus. Dari sini kita langsung ke kompor. Ya, langsung menghidupkan kompornya. 1, 2, 3. Oh, tidak nyala. Oke, ternyata ada tenaganya, guys. Lagi mendidih ya. Tapi udah modelnya begitu lagi nih. Bang, ini udah mendidih, Bang. Ya, langsung ya. Ya. Angkat dulu. Rebus sih langsung tuang di adonan. Ini harus panas-panas dia biar cirengnya jadi nggak lengket. Kalau kita taruhnya belum mendidih, cirengnya nggak lengket. Nah, Bang, ini diapain nih, Bang? Ini lagi diaduk, Bang. Jadi diaduk dulu biar lebih rata, biar lebih adonan lebih padat. Nah, biar ketika menggilingnya lebih enak, Bang. Gitu. Ini pakai tenaga ya? Ya, ini harus pakai tenaga. Ketika tidak pakai tenaga, biasanya tidak akan tercampur tepung-tepung atau aci yang udah dikasih air ini, Pak. Jadi biar lebih cepat, kita langsung nggak usah lama, langsung potong aja. Seperti ini. Nggak usah terlalu padat-padat juga karena ini aci ketika lama akan mengeras. Ketika digiling akan keras. Potongnya pakai apa tuh, Bang? Ini potongnya pakai sendok, bisa pakai pisau, bisa pakai alat yang seperti tajam, bisa. Nggak usah. Nah, ketika sudah jadi kita gembal-gembal seperti ini biar aci yang udah lembek biasanya akan mengeras. Ketika digiling lebih enak lagi, Pak. Ketika aci lembek kita digiling itu akan lengket gitu ke gilingan. Seperti itu sih, Pak. Dari sini berarti tinggal proses Penggilingan penggilingan dan pengisian untuk kecirengan ini. cirengan. Nah, di sini kita akan merilis atau memberitahu ke teman-teman bahwa kecirengan itu ada berapa isian. Nah, di sini pertama yaitu ada isian bakso. Bisa kalian membuat cireng itu bisa menggunakan isian bakso ya. Yang kedua yaitu ada isian sosis. Ini namanya itu seblak sosis. Dan yang pertama tadi seblak bakso. Dan yang ini paling orinya yaitu seblak saja, yaitu rasanya seperti gurih dan pedas gitu ya. Dan masih banyak variasi-variasi rasa di sini karena masih dalam tahap pembikinan, maka yang sudah ada aja ya di sini. Kita udah mau mulai proses buat pencetakan. Yang dibutuhin itu sih biasa kita pakainya ini buat gilingan. Kalau ini kita pakai gilingan kayu, kan gilingan macam-macam nih. Ada yang stainless, ada kita pakai yang kayu.
Terus ini alasnya juga, ini alasnya emang ya alasnya udah ini bersejarah nih, jadi udah patah-patah. Kita pakai plastik biar nggak nempel. Ini untuk adonan yang tadi udah jadi siap cetak, sama ini alat cetaknya untuk bentuk jadi cireng isi. Nah ini isian yang udah tinggal siap isi lah, siap pakai. Isinya apa nih bang? Isinya ini, kalau ini yang produk signature nih, cireng seblak mercon. Oh ini pedasnya sih bikin agi nih harusnya kalau nyoba ya. Kalau ini buat kita olesin biar nggak nempel saat proses penggilingan. Ini aci juga ini. Nah kita mulai ya. Ambil secukupnya aja buat satu cetakan. Nah dikepel-kepel dulu biar gampang proses penggilingannya. Ini kasih buat nggak nempel di kayu. Dibedakin tuh bang. Ya bedakin lah biar ganteng. Ganteng apa cantik nih? Cantik. Ya ini prosesnya gini aja. Tinggal taruh. Nah ini pas naruh ini sih usahain jadi bagian bawah itu di atas, karena ini yang nempel. Nah tinggal taruh ini, isiannya itu secukupnya aja. Secukupnya ini fungsinya biar saat kita goreng itu nggak gampang meledak, nggak gampang bocor. Kalau kebanyakan dia lebih mudah bocor. Tinggal tutup. Nah lebihannya ditarik. Tada, jadi nih langsung siap goreng. Nih, jadi satu pak itu biasanya isinya 10. Kalau isi 10 yang ini udah di packing kayak gini nih. Udah di packing, tinggal tempel stiker aja atau tempel label teman-teman nih. Kalau misalnya teman-teman pengen usaha cireng juga, satu pak isi 10, jualnya ya nggak usah mahal-mahal, yang penting dapat buat beli, buat bayar kontrakan lah. Misalnya cerita nih kenapa bisa ke cireng, lumayan panjang sih ceritanya ya. Karena kalau dulu kan saya emang selama kan merantau ke Jakarta nih ya, merantau ke Jakarta kerja sana sini, kebanyakan sih ya kerjanya itu emang di sales. Terakhir itu kerja di perusahaan handphone. Pas itu ya zaman corona nih ketemu sama cireng. Nah ada temen nawarin produk nih cireng kan kayaknya masih enak lah buat dijual. Nah cobalah tuh jualan cireng masih produk orang. Pas jualan cireng ini karena rasanya enak, harganya murah, jadi rame gitu jualannya kan. Oh ini jualan cireng enak juga nih. Akhirnya terus tuh jualan cireng selama 1 tahunan. Sampai akhirnya nih baru nyoba bikin produk sendiri. Nah tetap cireng juga bikinnya. Nah ini pas mulai bikin cireng ini kan kita pertama nggak langsung jadi. Kita nyoba-nyoba dulu produknya gimana yang biar dapat rasa yang pas lah gitu. Nah dari nyoba 2 kilo bikin, kebuang, bikin lagi sampai setengah karung gitu kita coba sama istri berdua buat nyoba bikin kulitnya, bikin isiannya, sampai akhirnya dapat rasa yang pas tuh buat dijual. Akhirnya pas mulai jualan itu udah saya jualan gerobak juga bang. Pernah juga dorong gerobak nih ya, masih sekitaran sini, sekitaran Ciputat, dorong gerobak. Sampai akhirnya itu ini mulai bikinnya banyak karena saya coba masuk ke pasar, proses juga nggak cepet. Masuk pasar, tawarin pasar nih toko-toko frozen lah, toko-toko frozen food. Udah tuh dari situ udah pelan-pelan, dari orderannya 10 kita antar 10, retur 9. Waduh itu bukannya balik modal lagi bang, bener-bener ini rugi. Cuman saya sih emang orangnya nggak nyerah ya, karena yakin sama produk saya, cuman karena memang orang yang belum nyoba aja, banyak yang belum nyoba. Jadi saya kirim 10, retur 8, tetap besok masih kirim lagi. Sampai akhirnya itu udah mulai naik nih. Bulan kedua tuh baru mulai ada peningkatan lah penjualan. Dari 5 toko yang saya taruh itu tinggal 3, karena emang 2 ini penjualannya kan gitu terus ya. Saya sisain 3 ini yang sampai sekarang nih udah ordernya bisa 100 pak sehari. 3 toko ini sehari sih rata-rata masih 350 sampai 400 pak sehari. 400 sehari, 400 ya, pak. 400 pak. Itu langsung ke distributor. Ya saya itu 400 pak itu udah buat bagi ke pasar-pasar. Kan total pasar ada berapa tempat ya? Ada 10 tempat kayaknya saya taruh itu. Satu tempat itu ya bagi-bagi. Kalau yang paling banyak 100 pak, ada yang masih 20 pak, jadi nggak rata. Kalau mesinnya 400 pak itu jalan semua ya, itu omset seharian bisa 1.600.000 sampai 2 juta
segitulah 1,6 sampai 2 juta. Alhamdulillah ya bang ya. Ya kalau misalnya untuk ini sih penjualan udah bagus, udah bagus. Itu bang katanya kalau main di ACI tuh persentase modal sama untung bersihnya agak lumayan jauh nih bang. Oh, Bener bang? Itu sih emang kalau saya sih ini ya pemain baru juga, cuma emang kaget sih emang jualan produk ACI itu ternyata wow, ternyata wow. Kalau nonton kan banyak channel ya sekarang yang udah jualan ACI inilah ACI itu yang dilihat itu kok ini untungnya sampai segini, masa iya sih? Saat kalau kita nyoba sendiri, terjun sendiri, ketemu produk yang pas, pasarnya dapet, ya emang begitu. Misalnya gini bang, misalnya ya 2.000 nih kita dapat nih kotornya sehari, kira-kira modalnya berapa persen tuh bang? Dari 2 juta itu. Kalau 2 juta itu kan, kalau ini ya, itu saya perhitungannya per satu karung. Satu karung kan rata-rata sekarang sekitar 220 sampai 250 tergantung tempat yang jual kan. Berarti kalau misalnya dapatnya modal segit untuk 400 pak itu modalnya sekitar 800-an ribu, 800 ribu itu kalau saya jual mentah ya. Kalau 400 pak itu jual matang berarti jadinya 4 juta. Ya, kalau pakai gerobaknya. Kalau gerobakan ya. Langsung ke konsumen yang ya, makan ya. Bisa tembus 4 juta. Jadi abang kan ngambilnya istilahnya marketnya yang kecil dulu ya? Ya, saya kan emang ngambilnya ya, istilahnya buat produksi, orang yang jual matang. Karena kalau ini langganan-langganan kayak yang modelan kantin, dia malah jualnya kan ini beda harga. Kalau yang kayak modelan sekolahan, kantin-kantin sekolah nih jualnya 1.000-an satu dia. Untuk harga pasaran di pasaran matang ya. Bisa dibilang modal kecil, untung besar bang. Emang super lah, bukan untung saya, untung super. Bang, untuk pemesanan nih buat teman-teman nih yang penasaran sama kecirengan nih, Ya. bisa kemana bang untuk pemesanan? Kalau untuk mau jual yang mateng ya, yang mateng sekarang kan baru 2 tempat saya. 2 tempat itu ada di Ciputat di sini, sama di Ciputat depan Ramayana, gerobak yang itu depan Ramayana. Kalau yang di Mampang itu dia di jalan apa itu ya, di situ sih pusat jajanan juga emang dia. Tegal Parang, di Mampang Tegal Parang, di situ ada Cireng Mercon. Kalau untuk pesan boleh nih, mau pesan langsung, saya mau nyoba atau mau jadi reseller sekalian pun nih boleh. Sini kita mau join jualan bareng-bareng, bisa WhatsApp di 0812 810 40833. Jadi bisa langsung WhatsApp situ aja. Ini abang kan produksinya kita shoot gitu ya? Oh ya, kalau saya sih malah, saya udah bilang ke temen-temen nih yang bantuin bikin. Kalau di sini kan kita belajar semuanya, dari belajar proses bikin, semua pada tahu. Jadi semua ganti-gantian nih yang adon bikin masing-masing. Kalau emang nanti mau bikin sendiri, malah bagus. Mau ada niat buat ini ya, buat buka usaha ya, mau jualan. Coba saya bilang ya, jangan dekat-dekat sini jualannya. Boleh sama usahanya bang? Iya. Kan Jakarta gede ya, di Jakarta lah, Jawa juga ada dari Jawa, ada yang dari, ini dari mana? Dari Brebes. Ada yang dari Sukabumi. Saya udah kasih nih list harga list buat, udah bagilah dia buat bikinnya. Nggak masalah, saya malah seneng kalau emang saya bisanya bantu segini kalau kerja sama saya. Kalau misalnya dia mau ada ilmu dari saya ini, mau bikin sendiri bisa dapat lebih, ya bagus malah. Ya saya selalu seneng. Nggak masalah. Ini kita buka YouTube ini kan orang kan bisa sekalian nih kalau mau dari mana-mana pengen belajar. Gitu. Cuma kalau nggak mau repot ya beli langsung di sini, kalau nggak mau repot. Atau yang mau daftar ke abang buat bantuin di sini boleh juga Ya boleh, iya kalau misalnya ada yang mau ini, iya kan ada yang nyari kerja nih kan, bingung mau kerja di mana. Di sini kerja sambil belajar ya bisa. Kalau sekedar sambil belajar di sini bisa. Dapat ilmu juga. Iya, ya, dapat ilmunya ya. Juga ya. Dapat uang jajan juga lah ya kan. Nih kalau abang sama teman-teman mitra nih ada target nggak sih bang? Berapa bulan harus kalau bisa buka di luar gitu bang? Kalau saya sih ya, kalau bisa sih lama-lama kerja sama saya ya, lama-lama. Cuma kalau siap mau jalan sendiri ya nggak masalah. Saya udah bilang kok ke dia, yang dari pertama join sama saya itu kan ada 2 dari Sukabumi. Udah inget, saya udah kasih tahu dari awal. Ini saya bikin kan emang bareng-bareng kan, sekalian tuh semuanya bikin-bikin. Kalau misalnya mau buka usaha sendiri ya bagus. Saya nggak alang-alangin kan, misalnya nggak di bumbunya ini inilah, jangan diliatin cara bikinnya. Nggak, saya buka semua ke mereka, buka semua.
Jadi terbuka ya Bang ya. Ini kan Ya. teman-teman yang nonton nih. Kalau misalnya mau belajar juga boleh Bang. Kalau mau belajar boleh kesini, kalau misalnya mau ya iseng-iseng nih gimana cara bikinnya, prosesnya kayak gimana ya, dari awal nih, dari mulai kita bikin adonan, campurannya apa aja, garamnya seberapa banyak, bisa. Berarti di hati Abang nggak ada pemikiran apa macam-macam takut itu nggak ada ya Kalau Bang? saya kan saya juga kalau banding-bandingin resep itu pasti dari YouTube. Banding-banding resepnya ini kalau orang bikin ini untuk adonan 2 kilo dia garamnya seberapa banyak sih? Atau dia bikinin berapa banyak, tetap saya bandingin dari YouTube. Nah, karena saya dapat ilmu dari sini, saya juga pengen berbagi lah, ya kan. Saya sebisa mungkin kasih manfaat ke orang lain, ya paling gitu sih. Jariah juga ya buat Abang ya. Ya namanya kita saling berbagi kan itu sama-sama ya, bisa kalau nggak bisa berbagi rezeki langsung ya udah berbagi ilmu gitu. Berarti boleh nih Bang, belajar ke Boleh Abang banget, gratis ya? boleh banget Cuma-cuma gratis Bang, ya. Asal tahu diri aja kesini bawa kesini Cuma kesini 1 bawa juta, Bang. enggak ya kalau duit sih enggak ya, asal tahu diri aja kesini bawa gorengan ya kan, bawa es kelapa. Ke sini bawa ini juga cireng. Kalau baca ya barter. Pas dibuka, ini mah cireng sini. Produksian sini. Ini buat temen-temen yang pengen mulai usaha kan, ada niat lah buat usaha. Nah, kita sih paling nih buat awal-awal ini kita harus kenal produk lah. Kita harus kenal produk kita, kekurangannya di mana, kelebihannya apa. Kalau ada kekurangannya itu yang kita benerin, kalau ada kelebihan ya itu kita pertahanin. Terus yang paling utama sih emang harus konsisten, nggak boleh nyerah kalau usaha. Karena emang sesukses-suksesnya orang juga tuh dia pasti awal-awal itu nggak mungkin lah bisa langsung lancar kan. Kayak saya lah mulai jualan itu emang ya, hambatan-hambatannya ada, cuman ya tetap semangat. Mau susah pun ya tetap senyum lah. Mau di depan orang tuh jangan kelihatan susahnya, nggak boleh kelihatan susah di depan orang ya, tetap harus inilah, harus liatin tuh kalau kita masih semangat lah. Jadi ya jalan terus. Sama yang terakhir nih, kalau saya ya, jadi yang kita jual sekarang itu udah lancar, kita juga tetap harus lihat nih permintaan langganan kita, nanya apa, maunya gimana, itu harus kita sesuaikan juga ini. Jadi ikutin tren juga, minta varian lain atau misalnya ini harganya dibikin beda dong, kalau misalnya ini yang premiumnya segini, kalau yang normalnya segini, itu juga bisa sih buat inilah kita bikin varian-varian ke depan.